Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum Bapak melanjutkan, Bapak akan mengabsen dulu. Sudah masuk semua ya? Oke. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita sama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan menampilkan sebuah gambar, yaitu tentang roda emosi. Baik, sebentar Bapak share screen dulu ya. Nah, ini adalah gambar roda emosi. Nanti akan Bapak perbesar, sebentar diperbesar dulu. Dari gambar roda emosi ini, silahkan kalian tuliskan apa yang sedang kalian rasakan. Di situ ada rasa tunduk, kemudian takjub, agresif, kemudian ada rasa marah, mengamuk, benci, kemudian terkejut, sedih. Silahkan kalian tulis di kolom chat apa yang sedang kalian rasakan hari ini. Ada yang sudah menulis? Rizka, cinta. Anggun, cinta perasaannya. Yang lain ada yang sedih, ada yang menyesal, kemudian ada yang merasa tersakiti. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara mengenali emosi tersebut, kemudian apa yang harus kita lakukan dengan emosi kita tersebut ya. Bapak akan share screen lagi. Di awal pembelajaran, kalian telah menuliskan emosi kalian hari ini. Nah, ketika kita telah mengenal emosi kita, maka kita harus bisa mengendalikan emosi tersebut sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang negatif yang bisa merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Ada salah satu teknik untuk mengenal emosi kita atau melakukan proses pengenalan terhadap kesadaran diri, yaitu dengan teknik stop. Teknik stop adalah akronim dari kata stop yang artinya berhenti, kemudian take a deep breath, ambil napas,
kemudian observe artinya amati, kemudian proceed yang artinya lanjutkan. Silahkan kalian hentikan aktivitas kalian, kemudian tarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar, kemudian keluarkan. Lalu amati apa yang kalian rasakan dalam tubuh kalian, bagaimana udara masuk memenuhi paru-paru, kemudian kalian mengeluarkan nafas. Lalu kalian amati apa yang ada di sekitar kalian untuk memulihkan kesadaran. Lalu lanjutkan aktivitas yang sedang kalian lakukan. Misalnya kalian sedang mengerjakan tugas, itu nanti tuh silakan kalian coba teknik ini ketika kalian mengalami stres atau tidak bisa melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, misalnya karena terlalu banyak tugas. Misalnya karena terlalu banyak tugas kalian merasa stres atau terbebani, silahkan sebelum mengerjakan tugas-tugas itu kalian lakukan dulu teknik stop ini ya. Mudah-mudahan berhasil. Dan mudah-mudahan di pertemuan terakhir ini kalian bisa mendapatkan sesuatu yang berharga, hal penting yang bisa kalian lakukan di masa yang akan datang, terutama berkaitan dengan cara pengelolaan emosi atau pengenalan emosi dan cara membangkitkan kesadaran dalam diri kita. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak akan mengingatkan keyakinan kelas di pelajaran biologi yang telah kita buat bersama-sama ya. Yang pertama, selama kegiatan pembelajaran kita harus saling menghargai pendapat. Ini terutama terjadi ketika kalian sedang berdiskusi dalam kelompok ya. Kemudian harus bergotong royong atau bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok. Lalu saling mengingatkan jika ada hal-hal yang terlewat di kelompoknya. Lalu menjaga kekompakan. Ya, jangan sampai ada yang tidak ikut diskusi misalnya, atau ada yang diskusi sendiri. Kalau sendiri bukan diskusi ya. Lalu menjaga solidaritas. Selama kegiatan pembelajaran kalian tetap memperhatikan kondisi teman-teman kalian sendiri, kondisi kelas. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar online ini. Lalu harus saling menyayangi dengan sesama teman, jangan saling menyakiti. Lalu kemudian yang terakhir, bertanggung jawab dan disiplin. Bertanggung jawab selama mengikuti kegiatan belajar online. Kemudian berdisiplin ketika dalam diskusi kelompok dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Demikian keyakinan kelas biologi kita hari ini. Sekarang kita lanjutkan untuk kegiatan pembelajaran. Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama adalah melalui kegiatan studi literatur dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel dengan benar, serta memiliki sikap mandiri dan disiplin. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui kegiatan studi literatur dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan persilangan hukum Mendel dalam bidang pertanian dan peternakan dengan tepat, serta memiliki sikap mandiri dan disiplin. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah melalui kegiatan studi literatur dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mendeskripsikan penyimpangan semu hukum Mendel minimal 3. Minimal 3 ini dari 5 penyimpangan semu yang akan kita pelajari.
serta memiliki sikap mandiri dan disiplin. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian selanjutnya, kegiatan belajar. Yang pertama, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang panduan kegiatan belajar minggu ini. Tadi Bapak telah menyampaikan di awal bagaimana proses kegiatan belajar kita hari ini. Diskusi kelompok dapat kalian lakukan di dalam grup WA kelas. Bapak sudah membagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1 membahas tentang atavisme, kemudian kelompok 2 membahas tentang polimeri, kelompok 3 membahas kriptomeri dan komplementer, kemudian kelompok 4 membahas epistasis dan hipostasis. Nah, produk yang harus kalian kumpulkan nanti itu ada 3 jenis ya. Ada 3 macam, tetapi bukan berarti 3-tiganya harus kalian kerjakan. Kalian bisa memilih sesuai dengan minat kalian atau kelompok masing-masing. Bisa dalam bentuk PowerPoint, di dalamnya ada gambar, kemudian ada penjelasan dan sebagainya. Yang kedua bisa dalam bentuk audio, rekaman, suara ya. Dan yang ketiga dalam bentuk video. Silahkan kalian tentukan atau pilih bentuk media apa yang nanti akan kalian sajikan dalam laporan nanti. Silakan kalian bergabung dalam kelompok masing-masing. Nanti setelah diskusi dalam kelompok, siapkan bentuk laporan yang kelompok kalian pilih, apakah tadi dalam bentuk PowerPoint, kemudian dalam bentuk audio atau dalam bentuk video ya. Kalau dalam bentuk video, dalam bentuk rekaman itu juga bisa nanti digabungkan dengan PowerPoint, gambar dan sebagainya. Silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Nanti kembali lagi setelah 10 menit. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Hasil diskusi kelompoknya nanti dikumpulkan melalui Google Drive. Silakan diupload sesuai dengan folder kelompoknya masing-masing. Kemudian minggu depan kita akan melaksanakan penilaian akhir semester ya. Terima kasih. Mari kita tutup kegiatan belajar kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak videonya leungit gini. Ini yang parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan refleksi pelaksanaan pembelajaran sosial dan emosional setelah melakukan praktik diferensiasi pembelajaran sosial dan emosional. Perasaan pada saat merencanakan pembelajaran. Pada saat merencanakan pembelajaran diferensiasi sosial emosional, saya merasa termotivasi karena saya yakin pembelajaran sosial emosional merupakan salah satu metode pembelajaran yang berpihak kepada murid atau biasa disebut dengan pembelajaran bermakna, sehingga dapat terbentuk profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kemudian selanjutnya, perasaan pada saat melaksanakan pembelajaran. Pada saat melaksanakan pembelajaran diferensiasi sosial emosional, saya merasa khawatir karena pembelajaran dilakukan secara online. Kendala jaringan dan listrik membuat partisipasi murid tidak maksimal dan proses pembelajaran menjadi terhambat, bahkan bisa mengalami penundaan. Tapi alhamdulillah, setelah dilaksanakan praktik pembelajaran tadi, ternyata kendala tersebut tidak
terjadi, dan kemudian partisipasi murid juga ternyata cukup bagus. Kemudian yang didapatkan dari aksi pembelajaran. Yang pertama, perencanaan yang baik membuat pelaksanaan pembelajaran menjadi sistematis, mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan penutup, membuat pelaksanaan pembelajaran menjadi sistematis dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Jadi perencanaan yang baik itu akan menghasilkan pembelajaran yang baik juga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yang didapatkan dari aksi pembelajaran adalah pembelajaran dengan diferensiasi sosial emosional menjadikan murid lebih antusias dan aktif selama pembelajaran. Nah, hal ini terjadi karena pembelajaran dirancang sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan belajar murid, berdasarkan profil belajar murid melalui diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produk. Juga disertai dengan pembelajaran sosial emosional yang membangkitkan motivasi dan minat belajar murid. Yang terakhir, perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus dibuat dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid. Walaupun kita telah melakukan proses diagnosis kebutuhan belajar murid, hal ini harus disesuaikan dengan kompetensi dasar yang akan kita ajarkan pada pertemuan tersebut. Kesesuaian antara kebutuhan belajar murid atau profil belajar murid dengan tujuan pembelajaran itu sangat mempengaruhi proses atau langkah pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan hasil refleksi ini dapat memperbaiki perencanaan atau pelaksanaan pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.